kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Aura Fatur, dan rekan saya. Dan saya Nirvia, anggota kelompok lainnya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Foundational Concept of IES atau konsep dasar dari SIA. Konsep dasar SIA. Tren menerima pesanan restoran dengan perangkat elektronik ini terus berkembang. Contohnya saja kasir dalam restoran cepat saji seperti kasir di McD, KFC, dan restoran-restoran lainnya. Banyak perusahaan perangkat lunak menawarkan berbagai sistem yang memungkinkan server menerima pesanan pelanggan dari perangkat genggam. Kalau kita contohkan yaitu seperti aplikasi-aplikasi yang ada di dalam telepon kita, contohnya saja seperti Gojek dan Grab. Ini adalah contoh-contoh dari pemanfaatan teknologi dalam dunia bisnis. Keterkaitan proses bisnis dan SIA. Dalam pembahasan bab sebelumnya itu kita diperkenalkan dengan sistem informasi akuntansi itu sebagai sistem yang menangkap, mencatat, memproses, dan melaporkan informasi akuntansi, di mana informasi akuntansi ini didapatkan dari transaksi keuangan yang berasal dari dalam organisasi ataupun luar organisasi, bisa juga berasal dari pelanggan ataupun vendor. Ketika terjadinya suatu transaksi, pasti di dalamnya ada langkah-langkah yang bertujuan untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Dan langkah-langkah ini disebut sebagai proses bisnis, di mana sebuah proses bisnis ini adalah urutan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Sebuah proses bisnis dimulai oleh jenis kejadian tertentu, memiliki awal dan akhir yang jelas, dan biasanya diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Setiap proses bisnis ini memiliki serangkaian sistematis yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Kita contohkan saja. Apabila kita ingin makan dalam suatu restoran, ketika kita datang pada restoran tersebut, pelayan akan menyambut kita dan mengarahkan kepada meja yang akan kita tepati. Pelayan akan mencatat pesanan kita, di mana pesanan itu akan dicatat dalam suatu server dan server tersebut akan menyampaikannya ke dapur. Petugas dapur akan membuat pesanan yang ada tertera dalam server. Setelah selesai, makanan akan diantarkan kepada kita makan. Dan setelah itu kita mendapatkan tagihan yang kita membayarnya. Dan ini adalah contoh dari suatu proses bisnis. Ketika banyak proses bisnis terjadi, data yang dihasilkan harus dikumpulkan oleh sistem informasi akuntansi. Restoran harus memiliki sistem untuk mencatat pendapatan yang dihasilkan dari makanan yang kita makan. Contohnya saja seperti rincian pembayaran kartu kredit yang kita gunakan, bahan-bahan apa saja yang ada di dalam makanan kita, gaji yang dibayarkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Untuk hampir sebuah bisnis dalam suatu organisasi terdapat pengaruh akuntansi sebagai langkah sistematis yang dilakukan untuk proses bisnis. Sistem informasi akuntansi harus menangkap dan mencatat data keuangan yang terkait. Pada gambar 2/1 ini menunjukkan hubungan antara transaksi, proses bisnis, dan pelaporan informasi. Saat transaksi terjadi, proses bisnis dilakukan untuk menyelesaikan transaksi dan mencatat data yang relevan. Selain itu, proses bisnis ini akan berbeda dalam satu organisasi dan organisasi lain. Contohnya saja seperti proses bisnis pada restoran lokal seperti rumah makan akan berbeda dengan restoran yang sudah warabala, di mana contohnya itu seperti McDonald. Pada gambar 2 ini juga menggambarkan proses yang meringkas data rinci ke dalam akun buku besar. Sebagian besar sistem akuntansi saat ini sudah terkomputerisasi sampai batas tertentu, tetapi masih diperlukannya dokumen kertas di banyak sistem. Terlepas dari luar komputerisasi, semua sistem informasi akuntansi harus menangkap data dari transaksi dalam proses bisnis, menyelesaikan pemrosesan data yang diperlukan, dan memberikan keluaran. Selanjutnya itu jenis sistem informasi akuntansi. Ada banyak jenis sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam organisasi saat ini, di mana itu ukuran organisasi, sifat prosesnya, tingkat komputerisasi, dan filosofi manajemen semuanya mempengaruhi pilihan sistem yang akan dipilih oleh organisasi tersebut. Dalam ini, sistem informasi akuntansi akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama yang manual system atau sistem manual, yang kedua legacy system atau sistem warisan, yang ketiga itu modern integrated IT system atau sistem TI yang modern dan terintegrasi.
Yang pertama itu manual system atau sistem manual. Tentu saja sebagian besar organisasi besar ataupun menengah telah menggunakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi daripada sistem pencatatan manual. Namun masih banyak organisasi kecil yang masih menggunakan sistem manual secara keseluruhan ataupun sebagian untuk memelihara pencatatan akuntansinya. Meskipun organisasi besar dan menengah telah menggunakan sistem terkomputerisasi, tapi masih untuk beberapa transaksi mereka masih menggunakan sistem pencatatan manual. Dan untuk organisasi kecil yang menggunakan pencatatan manual dan bahkan yang sudah menerapkan sistem terkomputerisasi, mereka masih sangat mengandalkan sistem pencatatan manual untuk sistem informasi akuntansinya. Di mana sistem pencatatan manual ini seperti dokumen sumber, buku besar, dan jurnal itu biasanya berasal dari kertas. Sebuah dokumen sumber adalah catatan yang menangkap data kunci dari suatu transaksi, dan biasanya dokumen sumber ini terdiri dari tanggal, tujuan, entitas, jumlah dolar dari suatu transaksi. Contohnya seperti pesanan pembelian, pesanan penjualan, dan penerimaan kas. Dan dokumen sumber ini biasanya memiliki 3 fungsi penting dalam sistem akuntansi. Yang pertama yaitu dokumen sumber itu menyediakan data masukan yang diperlukan sistem akuntansi untuk mencatat transaksi. Yang kedua, dokumen sumber ini memicu proses bisnis untuk dimulai. Dan yang ketiga, dokumen sumber ini berfungsi sebagai jejak audit permanen. Ini dimaksudkan contohnya saja, misalnya organisasi membutuhkan validitas dari suatu transaksi, maka organisasi dapat memeriksa dokumen sumber yang ada dalam pencatatan manual. Dokumen sumber penyelesaian merupakan keluaran dari sistem akuntansi yang dapat digunakan sebagai masukan di bagian lain dari sistem akuntansi. Dan dokumen sumber ini menjadi masukan untuk mencatat transaksi di buku besar dan jurnal, yaitu jurnal umum untuk semua akun yang dipakai dalam sistem, dan ringkasan transaksi yang diposting ke buku besar itu berasal dari jurnal umum dan jurnal khusus. Di mana jurnal umum ini adalah berisikan tentang transaksi-transaksi yang tidak ada pada jurnal khusus, dan juga untuk transaksi-transaksi non rutin, dan jurnal khusus ini untuk transaksi tertentu saja. Dokumen sumber, jurnal, dan buku besar ini terdiri dari catatan manual dalam sistem akuntansi manual. Untuk mencatat jurnal dan buku besar ini harus ada proses yang telah ditetapkan pada dalam karyawan untuk mengumpulkan dokumen sumber dan memasukkan informasi dari dokumen sumber ke jurnal yang ada di buku besar. Ketika memakai sistem informasi akuntansi dalam bentuk terkomputerisasi, maka proses-proses pencatatan manual ini menjadi otomatis. Dan meskipun otomatis, mereka masih tetap mempertahankan struktur yang sama dari buku besar pembantu dan akun buku besar yang umum. Yang kedua yaitu legacy system atau sistem warisan. Sistem warisan ini biasanya adalah teknologi lama yang pertama kali digunakan dalam suatu organisasi yang biasanya organisasi tersebut masih kecil, di mana sistem warisan ini tuh telah lama bertahan dalam organisasi tersebut, dan seringkali tuh tidak memadai untuk perusahaan besar, karena biasanya perusahaan besar itu menggunakan sistem-sistem yang telah ter-up to date dan menyesuaikan dengan zaman. Meskipun dengan kemajuan teknologi sekarang, banyak perusahaan yang masih belum ingin meninggalkan sistem warisan mereka karena mereka merasa nyaman dengan sistem warisan tersebut. Apabila mereka mengganti sistem tersebut, maka mereka akan membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Dan mereka beranggapan kalau sistem warisan ini telah memenuhi kebutuhan mereka. Untuk keuntungan dari sistem warisan itu sendiri itu ada 4, yaitu pertama, telah sering disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam organisasi, sering mendukung proses bisnis unik yang tidak melekat dalam akun generik perangkat lunak, berisi data historis yang sangat berharga dan sulit diintegrasikan ke dalam sistem baru, dan yang terakhir didukung dengan baik dan dipahami oleh personal yang sudah ada dilatih untuk menggunakan sistem ini. Meskipun ada keuntungan dari sistem warisan ini, adanya kerugian pada sistem lama ini, yaitu pertama mahal, kedua yaitu seringkali kekurangan dokumentasi pendukung, di mana dokumentasi pendukung ini biasanya yang ter-up to date, yang memadai, dan yang biasanya lebih canggih dari teknologi lama yang mereka gunakan. Yang ketiga yaitu sulit
berjalan dengan perangkat keras baru dan perangkat lama itu butuh pemeliharaan. Karena perangkat lama itu telah lama digunakan, mungkin saja mereka telah usang dan karena termakan waktu. Yang keempat yaitu mungkin saja tidak user friendly bagi pengguna. Karena ini perangkat lama, jadi mungkin tidak semua orang dapat memahami tentang perangkat ini. Karena semakin bertambahnya zaman, karyawan akan terus berganti. Tidak seperti contohnya saja Microsoft Word. Yang kelima yaitu masih menggunakan bahasa komputer lama. Dengan teknologi yang masih menggunakan bahasa komputer lama ini, hanya sedikit programmer yang bersedia untuk memeliharanya. Yang keenam yaitu seringkali sulit dimodifikasi untuk menjadikan berbasis web atau ramah lingkungan. Yang ketujuh itu menjadi sulit untuk diintegrasikan ketika perusahaan bergabung atau mengakuisisi perusahaan lain. Dalam hal ini mungkin teknologi yang mereka gunakan berbeda dengan perusahaan yang akan mereka gabungkan atau mereka akuisisikan. Jadi di sana menjadi sulit untuk kedua belah perusahaan. Meskipun sistem warisan ini masih di beberapa perusahaan masih digunakan, perusahaan dihadapkan itu dalam keputusan untuk mengganti ataupun memperbarui sistem sistem lama yang masih mereka gunakan. Dimana contohnya saja seperti sebelum tahun 2000-an banyak perusahaan yang mengganti sistem lama itu, dimana itu dianggap untuk menghindari kesalahan yang dikenal sebagai bug Y2K, yang secara teoritis yang akan salah menafsirkan informasi sensitif tanggal ketika jam komputer berputar dari tahun 1999 ke tahun 2000. Meskipun begitu, organisasi biasanya tidak sepenuhnya mengganti sistem lama mereka itu kepada sistem baru, tapi mereka sering menggunakan teknologi baru itu untuk menunjang kinerja dari sistem lama ataupun sistem yang sudah ada. Ada beberapa upaya organisasi dalam menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan sistem yang ada. Yang pertama yaitu menggunakan screen scraper atau firmware. Yang dimana menambahkan layar modern dan ramah pengguna ke sistem lama. Yang kedua yaitu menggunakan perangkat lunak yang dapat menghubungkan perangkat lama ke perangkat baru. Ke perangkat baru disebut integrasi aplikasi perusahaan atau EAI. Di mana EAI ini adalah sekumpulan proses perangkat lunak dan perangkat keras, metodologi dan teknologi untuk mengintegrasikan sistem perangkat lunak. Ketika EAI diimplementasikan, mereka dimaksud untuk mengkonsolidasikan, menghubungkan, dan mengatur semua aplikasi komputer, data, dan proses bisnis, baik yang lama maupun baru, ke dalam kerangka kerja komponen sistem yang terhubung secara mulus. EAI mungkin pertukaran waktu nyata, manajemen dan perumusan ulang semua informasi penting dan proses bisnis. EAI dikembangkan dan dijual kepada perusahaan untuk mengedepankan teknologi canggih dan modern pada sistem lama, menyelesaikan integrasi yang diperlukan dari sistem lama dengan pemrosesan data yang ramah pengguna dan modern. Yang ketiga yaitu metode ketiga adalah penggantian lengkap atau penggantian secara keseluruhan dari sistem lama tersebut. Ini dilakukan apabila organisasi mampu menyediakan biaya dan waktu. Karena pembelian dan implementasi sistem modern yang terintegrasi mungkin merupakan pendekatan yang baik. Tapi manajemen harus mempertimbangkan biaya dan manfaat dari metode alternatif ini dalam menghadapi keputusan untuk memperbarui dari sistem lama yang biasanya mereka pakai. Yang ketiga itu Modern Integrated IT System atau sistem TI yang modern dan terintegrasi. Dalam lingkungan SIA saat ini banyak sistem lunak akuntansi yang tersedia dibeli yang mengintegrasikan banyak atau semua proses bisnis dalam suatu organisasi. Dimana kalau dulu perusahaan itu harus membuat perangkatnya sendiri dan mengembangkannya sendiri, tetapi kalau sekarang banyak perusahaan yang menawarkan perangkat lunak yang siap untuk dipakai. Selanjutnya yaitu program baru yang dijual oleh perusahaan pengembangan perangkat lunak ini lebih ramah pengguna daripada sistem akuntansi lawas atau sistem akuntansi lama. Ada banyak keuntungan membeli perangkat lunak akuntansi daripada mengembangkan perangkat lunak sendiri. Itu ada 3 aspek yang mengapa lebih menguntungkan untuk membeli perangkat lunak. Yang pertama yaitu biayanya lebih rendah karena di sini tidak ada biaya pengembangan. Yang kedua itu waktu pelaksanaan itu lebih singkat karena di sini perusahaan tidak perlu
membutuhkan waktu untuk merancang dan memprogram sistem akuntansi itu dari nol. Yang terakhir itu, sistem perangkat lunak ini lebih sedikit bug karena sebelum dijual, mereka pasti telah melewati uji coba dan terbukti andal. Selanjutnya itu computing client server. Sejak pertengahan hingga akhir tahun 1980-an, model jaringan client server ini telah umum digunakan. Client server computing ini berarti ada dua jenis komputer yang terhubung bersama untuk menyelesaikan pemrosesan aplikasi, di mana yang pertama yaitu server biasanya adalah komputer besar yang berisi database yang banyak dari program aplikasi. Yang kedua yaitu komputer klien, di mana biasanya komputer ini jenis PC terhubung ke server dan bekerja dengan server sedemikian rupa sehingga jaringan tampak seperti satu sistem terintegrasi untuk pengguna. Keuntungan dari computing client server ini adalah klien PC berfungsi sebagai terminal pintar yang dapat menyelesaikan sebagian tugas pemrosesan. Jaringan client server terdalam, server mengolah dan menyimpan database yang besar, mengekstrak data dari database dan menjalankan program aplikasi yang besar dan kompleks. Contohnya seperti jika diasumsikan dalam suatu perusahaan ada beberapa manajer regional, contoh saja seperti manajer regional A dan manajer regional B. Ketika manajer regional B mungkin merasa manajer regional A itu memiliki banyak hutang yang tidak tertagih. Dan untuk mengkonfirmasi kecurigaannya ini, maka manajer A melihat ke dalam database besar pelanggan dan saldo piutang mereka yang ada pada server. Maka manajer B akan menuliskan PC kliennya untuk memeriksa akun pelanggan yang telah jatuh tempo. Maka query akan memeriksa di server utama. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut, yaitu pertama, komputer klien dan server terhubung bersama. Yang kedua itu bagi pengguna, sistem ini tampak sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Yang ketiga itu bagian individual dari pemrosesan dibagi antara server dan klien. Yang keempat yaitu komputer klien berpartisipasi dalam pemrosesan atau manipulasi data di beberapa cara yang berarti. Di komputer klien server, tugas diberikan ke server atau klien atas dasar itu seseorang dapat menangani setiap tugas dengan yang paling efisien. Selanjutnya yaitu cloud computing, di mana terjadi pergeseran pendekatan client server ke cloud computing, di mana pendekatan ini tuh lebih terpusat untuk teknologi informasi. Secara definisi, cloud computing ini tuh perangkat lunak dan data yang mungkin berada di luar perusahaan dan berada di server pihak ketiga. Contohnya itu seperti iTunes. Jika dulu awal-awalnya iTunes itu lagu dibeli dan di-download ke komputer ataupun ke pengguna iPhone. Jika sekarang Apple itu ada iCloud, di mana lagu-lagu yang ada di iTunes itu tidak lagi di-download ke perangkat pengguna, sebaliknya lagu itu tetap berada di dalam server komputer Apple, dari mana para pengguna seperti contohnya komputer, ponsel pintar, dan iPhone dalam mengakses lagu. Contoh lainnya itu seperti email, yaitu Yahoo dan Gmail Google, di mana ketika kita ingin membaca email dan membuat pilihan untuk menyimpan atau menghapusnya, jika kita menyimpannya, email akan tersimpan ke komputer kita, bukan ke server. Dengan Gmail, perangkat lunak email dan email sebenarnya berada di server Google di cloud. Tidak ada salinan email yang tersimpan di komputer kita. Ada banyak keuntungan model cloud email seperti iCloud untuk iTunes dan di Gmail. Yang pertama yaitu ini dapat diakses dan dibaca dari perangkat apapun yang kita gunakan. Contohnya, kita dapat membaca email dari komputer pribadi, dari ponsel kita, dari komputer lab sekolah, ataupun dari komputer teman. Yang kedua yaitu tidak perlu memelihara perangkat lunak email dan penyimpanan data untuk menyimpan email di komputer kita. Jika menerapkan konsep ini pada software bisnis dan akuntansi, sistem akuntansi biasanya ada komputer perusahaan dan datanya juga disimpan di sana. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membeli dan memelihara sejumlah besar server komputer dan komputer klien. Jika perusahaan menerapkan cloud computing ini, maka perusahaan tidak perlu lagi memiliki perangkat lunak dan data akuntansi dalam perusahaan, dan karyawan dapat mengakses data tersebut melalui browser web. Mirip dengan contoh email, cloud computing ini memungkinkan manajer atau penjual untuk melihat atau merekam data akuntansi dari beberapa perangkat di banyak lokasi. Contohnya mungkin seorang penjual di jalan dapat mengakses perangkat lunak akuntansi di cloud di ponsel pintarnya, atau untuk memasukkan pesanan
atau untuk mencari item inventaris untuk melihat apakah ada stok atau tidak. Dan untuk seorang manajer dapat menggunakan ponsel atau iPad-nya untuk melihat laporan akuntansi dari rumahnya kapanpun dan dimanapun, ataupun melihat data akuntansi ataupun melihat data akuntansi. Faktanya bahwa perangkat lunak dan data berada di cloud, bukan di komputer perusahaan, yang terkadang dapat menghemat biaya. Karena biaya yang diperlukan untuk memelihara server komputer ini dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan, dan lebih sedikit karyawan teknologi informasi atau TI yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu untuk beberapa perusahaan yang menggunakan layanan cloud computing, ada nama spesifik dan teknis untuk layanan ini. Yang pertama yaitu perangkat lunak yang berada di cloud disebut Software as a Service atau SaaS. Database yang berada di cloud disebut Database as a Service atau DAS. Terkadang database digabungkan dengan sistem operasi dan itu disebut sebagai Platform as a Service atau PaaS. Dan terakhir yaitu infrastruktur komputer di cloud disebut Infrastruktur as a Service. Infrastruktur ini adalah server komputer sebenarnya, drive tempat data disimpan, dan komputer jaringan. Sebuah perusahaan yang ingin membeli layanan computing cloud mengadakan perjanjian dengan penyedia computing cloud. Perjanjian atau kontrak ini disebut Service Level Agreement. Di gambar 2/2 ini menggambarkan computing cloud untuk perusahaan pada umumnya. Ada beberapa keuntungan untuk penggunaan computing cloud, yaitu yang pertama itu skalabilitas, di mana seiring pertumbuhannya perusahaan dengan mudah dapat membeli kapasitas baru dari penyedia cloud. Itu tidak perlu membeli server atau penyimpanan baru karena penyedia cloud sudah memiliki kapasitasnya sendiri. Yang kedua itu akses diperluas. Yang ketiga itu infrastruktur berkurang, perusahaan mengurangi kebutuhan server dan menyimpan data karena sebagian besar sumber daya ini disediakan oleh cloud. Yang keempat yaitu menghemat biaya. Perusahaan membayar penyedia cloud hanya untuk tingkat layanan yang sebenarnya digunakan. Dan skalabilitas cloud berarti bahwa perusahaan tidak lagi perlu memelihara sistem teknologi informasi yang cukup besar untuk periode permintaan puncak, di mana computing cloud juga memungkinkan perusahaan mengurangi investasinya dalam perangkat keras TI dan personal yang dibutuhkan untuk mendukung perangkat keras TI. Ini menghilangkan risiko keuangan karena perusahaan pengguna menghindari melakukan investasi keuangan awal yang signifikan dalam sumber daya terkait teknologi yang mungkin memiliki pengembalian yang tidak pasti. Perbedaan utama antara computing cloud dan computing client server ini adalah letaknya perangkat lunak dan data. Dalam kedua kasus tersebut, organisasi membeli perangkat lunak akuntansi mereka sendiri. Artinya adalah mungkin untuk membeli perangkat lunak untuk sistem model client server, di mana perangkat lunak dan data di server ada dalam perusahaan, atau dimungkinkan untuk membeli perangkat lunak akuntansi dan kontrak untuk memiliki host pihak ketiga diletakkan di cloud. Perangkat lunak dan data perusahaan. Selain client server dan opsi cloud yang di-hosting, opsi ketiga yaitu sebagai model SaaS atau Software as Service juga digunakan untuk beberapa sistem akuntansi dan ERP. Dalam model SaaS ini perusahaan tidak membeli perangkat lunak, sebaliknya ia membayar biaya untuk setiap periode penggunaan perangkat lunak. Perusahaan sistem diakses melalui cloud, yang dalam beberapa kasus dioperasikan oleh perusahaan perangkat lunak dan dalam kasus lain oleh perusahaan hosting perangkat lunak pihak ketiga. Perusahaan yang menggunakan perangkat lunak tersebut tidak pernah membeli perangkat lunak tersebut. Mereka hanya menyewa atau hanya menyewanya dan membayar penggunaannya secara triwulan, bulanan atau tahunan. Selanjutnya yaitu segmen pasar software akuntansi. Pasar perangkat lunak akuntansi ini dikategorikan menjadi 4 segmen pasar, yaitu sistem perusahaan kecil, sistem perusahaan pasar menengah, sistem ERP awal, dan sistem ERP tier. Setiap segmen didasarkan pada ukuran organisasi dalam hal jumlah pendapatannya. Pada bagian 2/3 ini mengilustrasikan 4 segmen pasar perangkat lunak, di mana perusahaan dengan pendapatan $2.000 diklasifikasikan dalam segmen perusahaan pasar kecil, dan oleh karena itu mungkin mereka akan membeli perangkat lunak akuntansi yang sesuai dengan segmen mereka. Dan pada
Perusahaan besar yaitu Fortune 500 mungkin akan membeli perangkat lunak akuntansi di segmen tingkat 1. Dan meskipun bagian 2 strip 3 ini digunakan sebagai pedoman, ada banyak juga faktor lain yang perlu dipertimbangkan perusahaan saat membeli produk. Kebanyakan vendor perangkat lunak mencoba meningkatkan daya tarik perangkat lunak mereka ke lebih dari satu segmen pasar. Jadi memahami segmentasi pasar ini jadi lebih sulit. Ketika perusahaan pengembangan perangkat lunak akuntansi mencoba menjangkau segmen pasar lain, perbedaan produk antara satu segmen dengan segmen lain itu tidak terlalu jelas. Oleh karena itu, tidak semua sistem perangkat lunak akuntansi itu cocok dengan satu segmen. Pada bagian 2 strip 4 ini mengilustrasikan beberapa sistem perangkat lunak akuntansi paling populer di masing-masing dari 4 segmen pasar yang paling cocok. Seringkali solusi perangkat lunak ini dipilih untuk lebih mengintegrasikan proses bisnis di seluruh organisasi. Program yang tercantum dalam bagian 2 strip 4 ini didasarkan pada teknologi modern dan masing-masing berupaya untuk mengintegrasikan banyak proses bisnis ke dalam satu sistem perangkat lunak. Vendor terus memperbarui sistem perangkat lunak ini untuk memanfaatkan e-commerce, e-business, dan integrasi di seluruh bisnis. Oleh karena itu, bahkan sistem perangkat lunak di segmen pasar kecil dan menengah menjadi lebih seperti ERP. Sistem ERP itu sendiri adalah sistem perangkat lunak multimodul yang dirancang untuk mengelola semua aspek perusahaan dan ERP. Dan ERP biasanya dipecah menjadi seperti modul keuangan, penjualan, pembelian, manajemen inventaris, manufaktur, dan sumber daya manusia. Modul-modul ini dirancang untuk bekerja sama dengan seluruh sistem dan untuk menyediakan penggunaan konsisten di seluruh modul. Berdasarkan sistem database rasional, banyak dari sistem perangkat lunak dalam kategori pasar kecil dan menengah tidak memakai sistem ERP, yang sebenarnya karena modul mereka itu tidak sepenuhnya terintegrasi dan seperti halnya sistem ERP. Perusahaan yang mengembangkan dan menjual sistem perangkat lunak ini mencoba untuk mengasimilasi fitur sistem ERP. Tren ini mungkin akan berlanjut di masa depan karena kemajuan teknologi memungkinkan perusahaan pengembangan perangkat lunak untuk membangun kekuatan dan fungsional yang terus meningkat dalam produk perangkat lunak yang mereka tawarkan. Karena ukuran dan banyaknya proses kompleks yang membentuk bisnis mereka, perusahaan multinasional yang besar memiliki kebutuhan khusus untuk sistem perangkat lunak akuntansi. Sistem ERP tier 1 yang paling banyak digunakan untuk perusahaan besar adalah SAP. Contoh kecilnya dari perusahaan terkenal ini yang menggunakan SAP adalah Coca-Cola, Exxon, Haji Heinz, Reebok, dan lain-lainnya. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan mencoba melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, itu metode masukan yang digunakan dalam proses bisnis. Dalam proses bisnis, itu data akuntansi yang dihasilkan harus ditangkap dan dicatat dalam sistem informasi akuntansi. Data akuntansi merupakan input dari sistem informasi akuntansi. Itu misalnya penjualan menghasilkan banyak data akuntansi yang harus dikumpulkan dan dicatat, seperti informasi identifikasi pelanggan, informasi identifikasi untuk item yang jumlah yang dijual, dan informasi diskon yang ditawarkan serta diambil. Ada beberapa metode yang digunakan dalam proses bisnis, diantaranya yang pertama itu dokumen sumber dan keying. Dalam proses bisnis, data akuntansi pada awalnya diambil dan dicatat pada dokumen sumber. Dokumen sumber biasanya dicetak dulu sebelum diberi nomor secara berurutan. Dicetak terlebih dahulu agar memiliki format yang mapan untuk menangkap data dan diberi nomor sepenuhnya untuk tujuan kontrol, guna untuk memastikan bahwa tidak ada duplikat atau dokumen sumber yang hilang dan semua dokumen sumber diperhitungkan. Salah satu contohnya yaitu penggunaan pesanan penjualan untuk mendapatkan data faktur yang akan dibuat dalam sistem ERP otomatis. Pesanan penjualan dapat diselesaikan secara manual atau dalam sistem otomatis. Pesanan penjualan akan mencakup pelanggan, syarat penjualan, barang yang akan dibeli oleh pelanggan, dan kualitas, serta biaya dari setiap barang. Selanjutnya itu ada kode batang. Sebuah kode batang adalah kode cetak yang terdiri dari serangkaian batang dan spasi vertikal. Dapat dibaca mesin sebagai persegi panjang dengan lebar yang bervariasi
dan disusun dengan cara tertentu untuk mewakili huruf, angka, dan simbol lainnya yang dapat dibaca manusia. Kode batang dibaca dan diterjemahkan oleh pemindai kode batang. Kode batang digunakan untuk mengidentifikasi produk penjualan eceran, kartu identitas, dan barang lainnya. Mereka juga mengelola pekerjaan yang sedang berlangsung, melacak dokumen, dan memfasilitasi banyak aplikasi identifikasi otomatis lainnya. Ketika bagian persediaan dihitung atau dipindahkan, pemindai kode batang membaca kode batang untuk memasukkan identifikasi yang diperlukan dari bagian itu. Ini artinya metode penginputan data bukanlah penguncian data secara manual, melainkan mesin yang membaca data dengan pemindai kode batang. Contoh lainnya yaitu penggunaan kode batang untuk memasukkan data akuntansi dalam lencana ID karyawan. Ketika sebuah organisasi menggunakan sistem kode batang pada ID karyawan, membaca kode batang dapat mencatat waktu mulai dari akhir kerja saat karyawan masuk dan keluar dari tempat kerja. Selanjutnya itu sistem titik penjualan. Sebuah sistem tempat penjualan atau pos adalah metode penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang menangkap transaksi penjualan eceran dengan kode batang standar. Label kode batang pada produk biasanya disebut dengan produk universal atau UPC. Hampir semua toko retail besar menggunakan sistem POS yang terintegrasi dengan mesin kasir. Saat pelanggan memeriksa melalui kasir, kode batang dipindai pada barang yang dibeli. Harga ditentukan dengan mengakses inventaris dan daftar harga. Pendapatan penjualan dicatat dan nilai inventaris diperbaharui. Jadi, perangkat keras dan perangkat lunak POS secara otomatis memasukkan data ketika kode batang dibaca saat produk melewati pemindai. Selanjutnya itu pertukaran data elektronik. Pertukaran data elektronik atau EDI adalah transport dokumen bisnis antar perusahaan, komputer ke komputer, dan format bisnis standar. EDI mengirimkan pesan pembelian faktur, pembayaran secara elektronik antar mitra dagang. Karena transmisi dilakukan secara elektronik, dokumen sumber, kertas, dan penguncian manual dokumen tersebut dihilangkan. Misalnya, jika perusahaan A berencana membeli dari perusahaan B melalui EDI, perusahaan A itu mengirim pesan pembelian secara elektronik ke perusahaan B. Sistem komputer perusahaan B menerima dan memproses pesanan secara elektronik. Pengiriman pesanan pembelian kertas dan penguncian pesanan itulah pesanan itu oleh perusahaan B telah diemasi. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa EDI adalah metode memasukkan data secara elektronik ke dalam sistem akuntansi. Terakhir itu adalah e-business dan e-commerce. Data juga dipertukarkan secara elektronik antara mitra dagang dan dalam bisnis elektronik dan perdagangan elektronik. Perbedaan utama antara EDI dan e-business yaitu EDI itu menggunakan jaringan khusus, sedangkan e-business menggunakan internet. Seperti halnya EDI ketika data dipertukarkan secara elektronik antara mitra dagang, banyak dari proses input data manual yang dihilangkan, sehingga itu dapat mengurangi waktu, biaya, dan kesalahan. Memproses data akuntansi. Setelah informasi akuntansi dimasukkan ke dalam sistem akuntansi, maka harus diproses. Pengolahan data akuntansi melibatkan perhitungan, klasifikasi, peringkasan, dan konsolidasi. Sistem akuntansi manual, pemrosesan ini terjadi melalui metode manual yang telah ditetapkan dan pencatatan, pengeposan, dan langkah penutupan dalam jurnal dan buku besar. Ada beberapa memproses data akuntansi. Yang pertama itu pemrosesan batch. Ini mensyaratkan bahwa semua transaksi serupa dikelompokkan bersama untuk waktu tertentu, dan kemudian kelompok transaksi ini diproses bersama sebagai batch. Pemrosesan batch paling cocok untuk aplikasi yang memiliki volume serupa yang besar. Transaksi yang dapat diproses secara berkala. Semua kartu waktu dapat dikelompokkan bersama untuk periode 2 minggu misalnya, dan semua pemrosesan pengkajian kemudian berlangsung di seluruh set atau kumpulan kartu waktu.
Ada keuntungan yang didapat dari pemrosesan bits. Yang pertama yaitu ini sangat efisien untuk transaksi yang bervolume besar. Di mana itu sebagian besar intern dalam file master digunakan selama setiap proses berjalan. Yang kedua itu jejak audit akuntansi dasar ISA itu dipertahankan. Karena ada yang teridentifikasi dengan baik, periode awal dan akhir, dan sekumpulan dokumen untuk direkonsiliasi dengan batch yang sedang diproses. Yang ketiga itu sistem perangkat keras dan perangkat lunaknya tidak serumit online. Oleh karena itu lebih mudah untuk dipahami. Yang kelima itu biasanya lebih mudah dikendalikan daripada jenis sistem komputerisasi lainnya. Yang keenam itu ketika personal berdedikasi dan pada pemrosesan batch, mereka menjadi terspesialisasi dan efisien dalam memproses transaksi rutin tersebut. Selanjutnya yaitu pemrosesan online dan real time. Ada keuntungan pemrosesan waktu real time itu sebagai berikut. Yang pertama, saat data yang dimasukkan secara real time, sistem akan memeriksa sistem input. Yang kedua itu informasi yang diberikan kepada penggunaan tepat waktu. Yang ketiga, karena semua data ada dalam database, maka semua file selalu diupdate. Yang terakhir itu proses bisnis diintegrasikan ke dalam database sehingga sistem tersebut tercapai. Ada juga kerugian yang didapat dari proses online dan real time ini. Yang pertama itu perangkat keras dan perangkat lunaknya yang digunakan lebih mahal dari proses sebelumnya. Yang kedua itu database tunggal yang digunakan bersama lebih rentan terhadap akses ilegal. Yang ketiga itu sistem waktu nyata mungkin sulit untuk diedit. Keluaran dari SIA terkait proses bisnis. Sistem informasi akuntansi menghasilkan berbagai jenis keluaran. Ada begitu banyak potensi keluaran sehingga tidak mungkin untuk mencakup semuanya secara rinci. Pada bagian ini menjelaskan kategori umum keluaran. Yang pertama, dokumen mitra dagang seperti cek, faktur, dan laporan. Beberapa output dari dokumen sistem informasi akuntansi yang dipertukarkan dengan mitra dagang seperti pelanggan dan vendor. Faktur dan pernyataan adalah contoh dokumen yang dikirim ke pelanggan, sedangkan cek itu keluaran yang dikirim ke vendor. Keluaran ini mungkin dapat berbentuk elektronik atau kertas. Misalnya itu keluaran elektronik mencakup cek yang dikirim oleh vendor melalui transfer dana elektronik, dan faktur pelanggan yang dikirim melalui pertukaran data elektronik. Yang kedua itu adalah dokumen internal. Dokumen internal itu adalah bentuk lain dari keluaran sistem informasi akuntansi. Contohnya itu dokumen internal meliputi memorandum kredit, laporan penerimaan, dokumen perutian produksi, dan dokumen penjadwalan produksi. Dokumen-dokumen ini mungkin dalam bentuk kertas cetak atau mungkin dalam bentuk output layar yang dilihat di komputer pengguna. Yang ketiga itu adalah laporan internal. Laporan internal itu bervariasi menurut proses, tingkat manajer, dan jenis organisasi mereka itu dirancang khusus fungsi untuk menjadi subjek laporan. Laporan internal dapat dicetak di atas kertas, dilihat di layar komputer, atau dibuat sebagai query yang dapat disesuaikan dan memungkinkan manajer untuk menelusuri rincian dari proses tersebut. Terakhir itu adalah laporan eksternal. Laporan eksternal itu biasanya merupakan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Terdapat potensi laporan internal yang tidak terbatas karena kategori ini terdiri dari informasi apapun yang menurut manajemen dan pengguna bagi bisnis. Mendokumentasikan proses dan sistem. Profesional sistem dan akuntan harus memahami dokumentasi dan bagian yang menggambarkan sistem akuntansi. Dokumen tersebut memungkinkan akuntan untuk menganalisis dan memahami prosedur dan proses bisnis dan sistem yang menangkap serta mencatat data akuntansi. Pepatah lama itu mengatakan bahwa sebuah gambar dapat mengandung ribuan kata adalah benar bagi pengguna yang mendokumentasikan proses dan sistem.
Sebuah gambar atau bagan dari sistem adalah cara ringkas lengkap yang mudah dipahami untuk menganalisis proses sistem. Berbagai jenis sistem representasi gambar populer dari proses sistem digunakan dalam bisnis ini meliputi yang pertama itu memproses data. Yang kedua itu diagram alir sistem, ketiga ada diagram alir dokumen, yang keempat diagram alir data, dan yang terakhir itu ada diagram hubungan entitas. Kita akan membahas yang pertama itu memproses data. Memproses peta. Memproses peta adalah representasi bergambar proses bisnis di mana aliran aktual dan urutan peristiwa dalam proses disajikan dalam bentuk diagram. Awal proses, langkah-langkah dan proses dalam penyelesaian proses. Memproses peta ini proses peta ini terdapat beberapa simbol peta. Yang pertama itu ada oval. Oval ini digunakan untuk menunjukkan awal atau akhir dari suatu proses. Awal biasanya merupakan masukan dari proses bisnis dan akhir adalah keluaran. Di mana itu ada input dan output dapat berupa material, kegiatan, atau informasi. Yang kedua itu ada persegi panjang. Persegi panjang ini menunjukkan tugas atau aktivitas dalam proses. Hanya satu panah keluar dari persegi panjang, yaitu satu keluaran. Namun, banyak panah bisa menjadi persegi panjang. Yang ketiga itu ada berlian. Berlian mewakili satu titik dalam proses kapan keputusan harus dibuat. Dalam banyak kasus, keputusan itu adalah keputusan iya atau tidak, tetapi tidak selalu. Yang keempat itu ada tanda panah. Panah ini menunjukkan arah aliran dalam proses tersebut. Terakhir itu adalah lingkaran. Lingkaran dengan huruf atau angka di dalamnya digunakan sebagai penghubung. Konektor digunakan ketika ada jeda dalam proses. Konektor digunakan di awal jeda di proses dan lagi di mana proses itu dilanjutkan. Yang kedua itu masih bisa dilanjutkan. Dengan 5 simbol ini proses bisnis pun dapat digambarkan. Peta proses ini mudah dipahami karena proses dasarnya cukup sederhana. Untuk beberapa proses, bagaimanapun di mana banyak aktivitas dapat dilakukan di beberapa departemen atau area fungsional di seluruh organisasi. Peta proses dapat ditingkatkan untuk menggambarkan berbagai tingkat kerumitan. Setiap aktivitas atau departemen dalam proses bisnis dapat disajikan dalam format horizontal ataupun vertikal. Selanjutnya, diagram alir sistem. Diagram alir sistem dimaksudkan untuk menggambarkan keseluruhan sistem termasuk masukan, proses, dan keluaran. Input dapat berupa dokumen, memasukkan input elektronik atau proses, masukkan data ke proses lainnya. Keluaran dapat berupa dokumen, pernyataan, laporan, data yang disimpan dalam file, atau data yang dimasukkan ke proses lain. Di samping ini ada contoh diagram alir sistem muncul, yaitu contoh peta pada proses pendaftaran kelas, di mana itu ada ulasan khusus. Yang kedua itu selanjutnya memilih kelas, setelah itu registrasi. Setelah registrasi itu ada pendaftaran. Pendaftaran itu ada dua. Yang pertama itu pendaftaran manual, setelah itu ada pendaftaran online. Dari pendaftaran itu maka setelah pendaftaran selesai maka pendaftaran itu akan ditutup. Setelah pendaftaran ditutup, maka siswa yang akan diterima akan dikonfirmasi oleh sekolah tersebut. Setelah itu baru bisa masuk ke kelas tersebut dan memilih kelasnya. Gitu. Selanjutnya itu ada diagram alir dokumen. Diagram alir dokumen itu sebuah diagram yang menunjukkan arus dokumen dan informasi antar departemen atau unit dalam suatu organisasi. Bagian alir dokumen biasanya dibagi menjadi beberapa kolom. Masing-masing itu mewakili departemen atau unit organisasi. Diagram alir dokumen juga melacak setiap dokumen dalam proses, mulai dari asal-usul sampai tujuan akhirnya. Simbol yang digunakan untuk diagram alir dokumen ini mirip yang digunakan untuk diagram alir sistem.
di mana itu ada proses, ada data, dokumen, konektor di halaman, ada konektor di luar halaman, sama terminator awal dan akhir. Selanjutnya itu ada masukan manual, itu untuk dikunci, ada proses manual, ada akses langsung penyimpanan, ada penyimpanan data online, keputusan, serta mengajukan. Di sini ada contoh diagram alir sistem dalam bentuk daftar gaji, di mana itu ada kartu waktu kunci, itu ada benar dan salah serta melaporkan kesalahannya. Setelah itu ada pengolahan. Dari pengolahan ini ada didapat dari pajak sama database karyawannya. Dari pengolahan dibuatlah transaksi gaji. Setelah transaksi gaji dibuatlah pengolahan. Pengolahan ini ada dibagi dua, yaitu ringkasan penggajian dan pelaporannya serta mengecek penggajian tersebut. Selanjutnya diagram alir data. Diagram alir data atau DFD itu digunakan oleh para profesional sistem untuk menunjukkan desain logis dari suatu sistem. Keuntungan DFD itu bahwa mereka hanya menggunakan 4 simbol dan mudah dibaca serta dipahami. Yang pertama itu ada simbol persegi. Simbol persegi ini mewakili keduanya, yaitu sumber dan tujuan data. Yang kedua itu persegi panjang. Dengan sudut yang membulat itu mewakili sebuah proses. Setiap tugas atau fungsi yang dilakukan digambarkan oleh persegi panjang ini. Persegi panjang ujung terbuka adalah tempat penyimpanan atau tempat penyimpanan data. Penyimpanan itu bisa secara manual, catatan, atau file komputer. Dan terakhir itu adalah tanda panah. Panah itu menunjukkan arah aliran data. Ini adalah contoh diagram aliran data di restoran. Yang pertama itu dari pelanggan. Dari pelanggan itu si restoran menerima pesanan dari pelanggan. Setelah menerima pesanan, barulah si restoran itu menulis urutan tiketnya atau nomor antrian untuk pelanggan. Setelah itu menagih pembayaran kepada pelanggan. Setelah menagih pembayaran kepada pelanggan, si pihak restoran melakukan rekaman akuntansi atau melakukan pembukuannya, begitu. Selanjutnya diagram hubungan entitas. Diagram hubungan entitas atau diagram IR ini adalah representasi bergambar dari struktur logis database. Diagram IR ini mengidentifikasi entitas, atribut entitas, dan hubungan antar entitas. Beberapa akuntan menemukan IR diagram menjadi alat yang sangat baik untuk mempresentasikan data akuntan dan entitas dalam sistem akuntansi, karena diagram IR ini merupakan cara sederhana untuk menganalisis hubungan yang kompleks antar entitas dalam suatu sistem akuntansi. Di sini ada simbol diagram hubungan entitas. Yang pertama itu ada simbol kesatuan, simbol hubungan, dan simbol atribut. Ada juga untuk kardinalitasnya, yaitu 1:1, one to many, banyak, satu atau lebih itu adalah wajib, hanya satu itu wajib, 0 atau 1 itu opsional, dan 0 atau banyak itu juga opsional. Ini ada contoh diagram hubungan entitas kepada penjual internet. Ini bisa dilihat bagaimana pada penjual internet itu mulai dari nama, terus ke perusahaan menghasilkan barang. Dari menghasilkan barang ini memberikan kepada pelanggan, terus melakukan pembayaran, serta menetapkan harganya. Selanjutnya itu pertimbangan etis di landasan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi seringkali merupakan alat digunakan untuk menutup atau melakukan perilaku yang tidak etis, namun juga bisa sangat sulit untuk mendeteksi kejadian penipuan komputer. Dalam lingkungan terkomputerisasi, penipuan juga dapat dilakukan dan tidak terdeteksi untuk waktu yang lama jika sistem ini tidak dipantau dengan cermat. Akuntansi harus menyadari peluang untuk perilaku tidak etis dalam berbagai proses bisnis. Jika akuntan mendapat informasi lengkap dengan risiko, maka mereka lebih siap untuk mengendalikan exposure tersebut saat perusahaan memilih fitur dan opsi untuk sistem informasi accounting-nya. Pentingnya pemantauan sistem tersebut tidak boleh diabaikan secara faktor dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada artikel dengan judul Dampak Sistem Informasi Akuntansi dalam Proses Perencanaan, Pengendalian, dan Pengambilan Keputusan di Hotel Jodhpur, di mana artikel ini ditulis oleh Dr. Omar A.A. Jawabreh dan diterbitkan pada tahun 2012
di Yordania. Artikel ini membahas tentang pengaruh perdagangan elektronik terhadap perkembangan sistem informasi akuntansi di Indonesia, di Yordania. Analisis data menemukan bahwa akuntansi di hotel-hotel Yordania memiliki sikap positif terhadap teknologi informasi dan menggunakan internet dalam pekerja akuntansi. Mereka setuju bahwa hotel bergabung pada e-commerce dan pelanggan mendapat pesanan dengan menggunakan situs web. Pada artikel ini memiliki tujuan untuk terlihat hubungan antara sistem informasi akuntansi dan pengambilan keputusan di hotel bintang 4 dan 5. Usia diperlukan oleh manajer semua tingkatan perencanaan pengendalian dan pengambilan keputusan jangka pendek, jangka panjang. Pengambilan keputusan jangka pendek membutuhkan data biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Keputusan jangka panjang dibuat oleh eksekutif tingkat atas untuk tindakan di masa depan. Manajer di berbagai tingkatan membutuhkan jenis SIA tertentu. Dan pertanyaan yang diterbitkan di sini adalah bagaimana dampak SIA dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajer di hotel bintang 4 dan 5. Informasi akuntansi tidak mungkin berguna untuk setiap masalah keputusan karena memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. Dari hasil penelitian itu didapat bahwa yang pertama itu perencanaan di hotel bintang 4 dan 5 di Jodhpur itu tidak tergantung pada sistem informasi akuntansi dan perencanaan di hotel bintang 4 dan 5 Jodhpur. Yang kedua itu pengendalian di hotel bintang 4 dan 5 Jodhpur tidak memiliki hubungan antara sistem informasi akuntansi. Yang ketiga itu tidak ada hubungan pengambilan keputusan di hotel Jodhpur bintang 4 dan 5, hubungan antara sistem informasi dan akuntansi. Manajemen hotel Jodhpur harus bergantung pada sistem informasi akuntansi dalam merencanakan penjualan dan pengumpulan kas dalam siklus pendapatan dan pembelian distribusi tunai untuk siklus pengeluaran. Pada artikel ini, penulis merekomendasikan beberapa hal terkait penerapan SIA pada hotel bintang 4 dan 5 Jodhpur tersebut, yaitu yang pertama ini, studi ini merekomendasikan peningkatan pengembangan sistem informasi di hotel Jodhpur menuju penerapan metode sistem informasi akuntansi efisien. Yang kedua itu, studi tersebut merekomendasi pihak manajemen hotel sebaiknya menggunakan SIA dalam pengendalian informasi agar lebih relevan. Yang ketiga itu, studi tersebut merekomendasikan agar manajemen hotel Jodhpur harus bergantung pada sistem informasi akuntansi untuk membuat keputusan pembiayaan. Yang keempat, studi tersebut merekomendasikan peningkatan rehabilitas sumber daya manusia di hotel-hotel Jodhpur, terutama kepala departemen. Hotel Jodhpur untuk mendapatkan informasi berkualitas tinggi dari sistem memerlukan perangkat lunak untuk pengembangan aplikasi sistem informasi akuntansi yang optimal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.